Shalom, salam patunggilan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kita dapat berjumpa lagi. Meskipun dalam suasana keprihatinan akibat pandemi virus corona, dengan masih beribadah di rumah bersama keluarga atau kerabat kita sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetapi kami berharap Bapak Ibu Saudaraku semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat, serta beriman teguh pada Tuhan Allah, Sang Pemelihara yang setia. Terpujilah Tuhan. Saat ini kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, hari yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan roh penolong bagi kita. Oleh karena itu, dengan sukacita, mari kita awali peribadahan ini dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1, hari Minggu, hari yang mulia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di hari raya Pentakosta ini mari kita membangun persekutuan sebagai wujud ikatan kasih kita sebagai umat Tuhan yang hendak senantiasa menerima berkat darinya. Mari kita masuk dalam ibadah dan mengambil saat teduh. Dan hendaklah di dalam hati kita senantiasa mengucap demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bersama-sama kita menyatukan hati, masuk di dalam doa penyerahan diri menghadap kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, sebab pada saat ini kami dapat menyambut hari baru dalam ibadat hari Minggu. Bahkan kami dapat merayakan bersama di rumah kami masing-masing di hari raya Pentakosta. Sukacita yang dapat kami rasakan adalah ketika Engkau berkenan mengutus Sang Penolong bagi kami, sehingga kami memiliki kekuatan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, jika saat ini kami berbakti kepadamu, kuduskanlah dan berkatilah peribadatan kami, agar melalui ibadah di keluarga kami masing-masing, kami dikuatkan, kami beroleh berkat karena sabda-Mu menyapa kami, dan terlebih dari itu Engkau menguduskan kami semua, yang pada akhirnya kami merasakan kesukacitaan dalam hidup ini. Layakkanlah kami untuk menghadap tahta-Mu yang kudus, dan kami percaya Roh Kudus tercurah atas kami. Kami serahkan ibadat ini
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah yang kita terima saat ini, sebagaimana diungkap melalui Roma 5 ayat 1 dan 2, Tuhan bersabda demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bernyanyi Kidung Jemaat 237, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Baiklah, sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dan beri kami kemampuan sehingga apa yang kami baca bisa kami mengerti. Kami berdoa juga untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Nurdwi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kemampuan dan memberkati beliau sehingga apa yang disampaikan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 57, bait yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan di hari Pentakosta ini merupakan hari yang penuh dengan kesukacitaan. Sebab melalui hari Pentakosta ini, ketika kita dapat menghayati dengan sungguh-sungguh, maka pengharapan akan senantiasa hadir di kehidupan kita. Bahkan sebagai umat Tuhan, kita pun diberi keberanian untuk bersaksi selaku pengikut Kristus. Juga kita diberi penguatan ketika harus menjalani kehidupan seperti sekarang ini. Di tengah-tengah perjalanan hidup bagi umat yang percaya, maka akan dicurahkan anugerah-Nya, karena setiap orang yang beriman senantiasa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupannya. Semua itu akan Tuhan berikan kepada kita dengan maksud supaya setiap orang yang tetap percaya kepadanya, ia akan dapat merasakan tuntunan, berkat, dan campur tangan Tuhan di kehidupannya. Melalui turunnya Roh Kudus ini, akhirnya juga menuntun kepada setiap orang, memberkati setiap orang yang akhirnya mampu menjalani kehidupan dengan kekuatan iman, dengan kesungguhan diri di dalam mengikut Tuhan Yesus. Melalui kesaksian Alkitab, di Injil Yohanes 20 tadi, ayat 19 hingga 23, kita dapat belajar dari pengalaman para murid pada waktu itu, di mana bisa jadi pengalaman para murid pada waktu itu sama dengan pengalaman kita saat ini di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Peristiwa yang terjadi setelah penangkapan, lalu penyiksaan hingga penyaliban Tuhan Yesus, bahkan sampai kematiannya, menyisakan suasana hati dalam diri para murid. Bisa jadi dalam perasaan takut, kecewa, ataupun bahkan berbagai pemikiran lain yang mungkin kita tidak mampu menangkapnya. Tetapi kita bisa merasakan ketika seseorang kehilangan seseorang yang dikasihinya, atau dalam kebersamaan selama 3 tahun yang setiap waktu selalu bersama, dan tiba-tiba ditinggalkan, tentu ada sesuatu yang membekas di hati.
Demikian juga para murid pada waktu itu. Sehingga pengalaman para murid yang diungkapkan melalui Yohanes 20 tadi, maka kita bisa menghayati ada 3 hal yang diungkapkan oleh Injil Yohanes yang bisa kita pelajari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap para murid pada waktu itu. Yang pertama, kalau kita perhatikan bahwa kehadiran Tuhan Yesus mengalahkan dimensi ruang yang menembus pintu, di mana mereka yang sedang berkumpul, pintu tertutup. Tetapi Tuhan Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa melalui perjumpaan itu, Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka yang ada di tangan dan lambungnya. Sebagai tanda bahwa kehadiran yang ada di tengah-tengah mereka adalah Yesus yang sudah disalibkan. Yang ketiga dari bacaan tadi, dan itu yang menjadikan kekuatan bagi kita saat ini, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Sebagaimana di dalam bacaan tadi di ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui 3 peristiwa atau 3 suasana yang terjadi di kesaksian Injil Yohanes tadi, maka di sana Yesus memberi energi perubahan terhadap para murid pada waktu itu. Kalaupun mereka ketakutan, maka kekuatan energi yang masuk ke dalam diri mereka adalah berubah menjadi keberanian, kekuatan yang juga pada akhirnya kalau kita perhatikan dalam sejarah Alkitab, adanya kesetiaan para murid untuk melakukan apa yang menjadi sabda Tuhan. Pengalaman para murid inilah kalau kita telusuri dalam perjalanan sejarah gereja, maka perkembangan gereja di dunia ini, termasuk juga gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, maka ada kekuatan yang hadir yang menyatakan inilah karya Roh Kudus yang telah tercurah atas umatnya untuk akhirnya memiliki keberanian, memiliki kekuatan, ketekunan, kesetiaan, kesungguhan untuk melanjutkan karya yang sudah Tuhan Yesus kerjakan pada masa karya Tuhan Yesus waktu itu. Pengakuan gereja dalam perkembangannya kita bisa melihat kalau di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan kita bisa melihat melalui program kegiatan gerejawi yang dinamakan PKT. Artinya karya Roh Kudus tetap tercurah atas masing-masing pribadi yang Tuhan kehendaki untuk ambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Bisa melalui anggota majelis jemaat, bisa selaku badan pembantu majelis jemaat, dan ataupun sebagai warga jemaat yang ikut terlibat aktif untuk tumbuh kembang gereja Tuhan menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Karya Roh Kudus tidak lagi menutup diri bagi setiap orang tetap dalam ketakutan, tetapi membuka hati,
mengajak setiap orang untuk memiliki keberanian menyaksikan kebenaran, menceritakan kebenaran Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, tentunya bisa melalui pengalaman iman Bapak, Ibu, Saudara selama mengikut Tuhan Yesus. Di sanalah kita mulai mengajak, membuktikan bahwa ada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Melalui perayaan Pentakosta saat ini, kita diajak supaya kita kembali memiliki keberanian, memiliki semangat, memiliki keteguhan iman, memiliki kesetiaan, dan di dalam perjalanan perubahan hidup, kita tetap teguh berpegang pada iman percaya kita di dalam Kristus Yesus. Percayalah bahwa Roh Kudus tetap tercurah atas kita di dalam kehidupan kita. Keberanian untuk percaya dan siap dipakai oleh Tuhan, biarlah itu selalu menggema di kehidupan kita. Biarlah suara tentang keberanian selaku umat yang percaya dan siap dipakai Tuhan senantiasa mengiang di telinga kita untuk akhirnya kita melakukan di mana kita ditempatkan Tuhan untuk tetap menjadi saksi Tuhan yang hidup. Roh Kudus tetap tercurah atas saudara-saudara pada saat ini di Pentakosta ini, dan yakinilah bahwa setiap saudara Tuhan pakai untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Kalaupun kita mengakui ada keterbatasan, saat ini mari mau menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Inilah aku, utuslah aku. Biarlah ungkapan ini menjadi kekuatan kita melanjutkan karya agung Tuhan Yesus di dunia ini, sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus melalui kehidupan umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saat teduh bagi saudara. Kita menyambut sabda Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 320 bait yang pertama. Sebagai tubuhmu
Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan. Maka dari itu, marilah kita memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit dan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kita atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan selama ini. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan pada saat ini terambil dari Amsal 3, ayatnya yang ke-9 dan ke-10, demikian firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, mari kita bersama-sama kita memuliakan namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait pertama. Kita satu hati di dalam doa, dan untuk itu marilah kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah yang senantiasa memberi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian, namun karya agungmu Kau nyatakan di dalam karya Roh Kudus yang Tuhan curahkan bagi kehidupan kami, masing-masing pribadi orang percaya. Dan kami bersyukur karena Tuhan telah berkenan pakai kami masing-masing pribadi untuk hadir di tengah-tengah sesama kami, menyaksikan kebaikan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan sabdakan dalam kehidupan kami. Itulah persembahan hidup kami, terimalah dan kuduskanlah, dan layakkanlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap mempersembahkan hidup demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menghaturkan persembahan kami
Berkati dan kuduskanlah, agar persembahan kami yang berupa uang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi pelayanan gerejawi. Kami yakin bahwa kuasa kasih-Mu tetap tercurah atas kami semuanya. Bapa Surgawi, melalui ibadah Hari Raya Pentakosta ini, kami tetap berdoa untuk warga jemaat. Biarlah keberanian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pengalaman iman mereka masing-masing. Kiranya kami semua dimampukan mengerjakan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami yakin bahwa kuasa kasih dan mujizat-Mu tetap Engkau nyatakan, sehingga kami masing-masing pribadi berkenan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu di hari Pentakosta ini kami tetap memohon, sekalipun kami mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah, PGI maupun Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan, biarlah itu tidak mengurangi semangat kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui berbagai aktivitas yang bisa kami kerjakan di tengah situasi kondisi COVID-19 yang masih berada di sekitar kami. Biarlah kami tetap mengerjakan panggilan kudus-Mu demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tetap memohon kepadamu, di tengah beban pergumulan adanya COVID-19 yang masih terjadi di tengah bangsa dan negara kami berdoa untuk tenaga kesehatan, para medis, dan mereka yang bekerja untuk membantu dalam kerangka pemulihan kesehatan, penataan tugas-tugas di suasana COVID-19 ini. Biarlah mereka dalam kejenuhan, dalam tugas yang demikian berat, kiranya memampukan kami untuk menyadari diri, agar kami ikut menopang, meringankan beban mereka dengan cara mengikuti protokol pemerintah. Kami yakin bahwa kuasa kasih-Mu tetap Engkau curahkan bagi kami semuanya, sehingga dengan demikian sebagai umat yang percaya, kami pun melakukan apa yang berkenan di hadirat-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami, bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, yang pada akhirnya bangsa negara kami terbebas dari wabah COVID-19. Melalui ibadah ini kami juga berdoa untuk warga jemaat, kiranya penyertaan dan cinta kasih-Mu tetap mengiring langkah mereka. Bapa, kami percaya bahwa Engkau juga memberkati masing-masing keluarga di tengah-tengah suasana COVID-19 ini. Kami berdoa bagi mereka yang terus berupaya memenuhi kebutuhan hidup. Tuhan tetap jagai mereka, lindungi mereka, dan dijauhkanlah dari berbagai pencobaan. Kami yakin bahwa kuasa kasih-Mu tercurah atas hamba-Mu. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Kami yakin bahwa Engkau tetap campur tangan atas mereka yang menderita sakit, sehingga beroleh pertolongan kesembuhan. Mereka yang mengalami pergumulan, Engkau memberikan kelegaan. Demikian ungkapan syukur dan penyerahan hidup kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri, kita mengakhiri ibadat kita. Marilah kita dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, kita melakukan panggilannya menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang pada akhirnya tugas tanggung jawab kita di tengah dunia ini akan menjadi berkat. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai saudara-saudara. Kita mengakhiri ibadah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Sekarang undurlah dari tempat kudus Tuhan, melalui ibadah keluarga, menghayati akan campur tangannya, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengutus Roh Kudus-Nya turun dan menolong atas umat yang percaya, kiranya senantiasa memampukan saudara-saudara menjadi saksi Kristus yang hidup di dunia ini, dan terberkatilah saudara-saudara dari kehidupan ini, kini sampai selama-lamanya. Amin.